Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan mengaji kitab Risalatul Adab fi Ilmi Adabil Bahthi wal Munadharah. Sekarang kita akan membahas aqsamun naqdi, bagian-bagian pembatalan. Wa yang qasimuh dan terbagi an-naqdu apa pembatalan ila kismaini pada dua bagian. Al-awwaluh adapun yang pertama al-haqiqiyu ialah al-haqiqi disebut dengan naqad hakiki. Wasani dan adapun yang kedua asyabihi ialah asyabihi disebut dengan naqad syabihi. Wal awwalu dan adapun yang pertama, apa yang dimaksud dengan al-awwal yaitu naqad hakiki. Yang qasimuh ialah terbagi apa al-awwal ila kismaini pada dua bagian. Ahaduhuma adapun pertamanya keduanya kismaini al-maksur ialah al-maksur. Wathanihima dan adapun keduanya kismaini al-masyhuru ialah al-masyhur. Fahadhihi maka adapun ini salah satu aksamin ialah tiga bagian linnaqdi bagi pembatalan ala wajib tafsili atas jalan tafsil perincian. Jadi naqad itu pertama dibagi menjadi dua, yaitu pertama adalah al-hakiki dan yang kedua adalah asyabihi. Kemudian naqad hakiki ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama disebut dengan al-maksur dan yang kedua disebut dengan al-masyhur. Nah, jika pembagian ini dirinci, maka naqad terbagi ya menjadi tiga. Berdasarkan rincian yang barusan ini, maka dapat disimpulkan, dapat dikerucutkan bahwasanya naqad itu terbagi menjadi tiga. Pertama, yaitu disebut dengan naqad syabihi. Yang kedua, disebut dengan naqad al-maksur. Dan yang ketiga, disebut dengan naqad al-masyhur. Ini yang disebut dengan hadhihi salah satu aqsamin linnaqdi. Sekarang, apa yang dinamakan an-naqdul hakiki? An-naqdul hakiki, pembatalan al-hakiki yang bersifat hakiki, yang bersifat sungguhan. Ini al-hakiki ini kalau diterjemahkan yang bersifat sungguhan, yang benar-benar naqab, yang benar-benar pembatalan. Sebenarnya al-hakiki ini adalah istilah. Cuman kalau diterjemahkan ya jadinya yaitu naqad al-hakiki yang bersifat sungguhan. Kenapa ini saya coba terjemahkan? Karena agar lebih bisa dipahami ya. Wa amman naqdul hakiki dan adapun naqad hakiki, huwa adapun naqad hakiki, raddud dalili ialah membatalkan dalil. Raddu ini artinya adalah ibtal, membatalkan. Raddud dalili ialah membatalkan dalil. Dalilnya siapa? Dalilul mu'allil yang dimaksud. Min ghairi tafsilin, tanpa ya,
min ghairi tafsilin, dari tanpa memerinci, li muqaddimataihi, terhadap dua premisnya dalil. Jadi yang dinamakan naqd hakiki itu adalah membatalkan dalil secara keseluruhan tanpa memerinci apakah yang dibatalkan itu adalah muqaddimah surahnya atau muqaddimah kubronya. Yang dibatalkan itu keseluruhan dari muqaddimah surah dan muqaddimah kubro, tanpa memerinci apakah yang dibatalkan itu adalah muqaddimah surahnya atau muqaddimah kubronya. Ini berbeda dengan mana. Kalau mana itu adalah menolak, mana itu kan artinya menolak ya. Kalau mana itu adalah menolak secara tafsil, secara perinci, apakah yang ditolak itu adalah muqaddimah surahnya atau muqaddimah kubronya. Jadi dirinci ya, jelas yang ditolak itu. Apakah yang ditolak dari dalil itu ya, dari dalil itu adalah, atau dari dakwah ya, dari dakwah itu adalah ininya, adalah muqaddimah surahnya atau muqaddimah kubronya. Karena itu mana itu disebut dengan an-naqdu tafsili. Nama lain dari mana itu adalah an-naqdu tafsili. Kenapa disebut dengan an-naqdu tafsili? Karena yang ditolak itu jelas antara muqaddimah surah atau muqaddimah kubra. Sementara di dalam naqdul hakiki yang ditolak atau yang dibatalkan itu adalah keseluruhan dari muqaddimah surah dan muqaddimah kubra. Alan nahwi, atas cara, alladzi yang ra'aitahu, telah melihat kamu terhadap alladzi fil mithali, di dalam contoh. Wa hadzan nau'u, dan adapun macam ini, yusamma, ialah dinamakan apa hadzan nau'u, an-naqdul ijmali aidon, terhadap an-naqdul ijmali aidon. Jadi nama lain dari an-naqdul hakiki itu adalah an-naqdul ijmali. Kenapa dinamakan an-naqdul ijmali? Karena yang dibatalkan itu adalah keseluruhan dari muqaddimah surah dan muqaddimah kubro. Artinya naqd al-ijmali ini kalau diterjemahkan secara literalnya yaitu pembatalan yang bersifat global tanpa memerinci muqaddimah surahnya atau muqaddimah kubronya yang dibatalkan. Wa mauriduhu, dan adapun sasarannya an-naqdul ijmali atau an-naqdul hakiki, dalilul muallili, ialah dalil muallil. Jadi yang menjadi sasaran pembatalan dari an-naqdul hakiki ini adalah dalil yang disampaikan oleh muallil. Dalilnya global. Perlu diperhatikan. Dalil muallil ini bukan khusus muqaddimah surahnya atau muqaddimah kubronya, namun global, keseluruhan dari dalil muallil yang menjadi sasaran pembatalan. Ini an-naqdul hakiki. Kama, sebagaimana sesuatu, adapun ma wadhihun, ialah jelas, min ta'rifihi, dari definisi an-naqdul hakiki. Sekarang apa yang dimaksud dengan an-naqdus syabihi? An-naqdu itu artinya pembatalan. Asyabihi itu artinya mirip. Kenapa naqd yang kedua ini disebut dengan an-naqdu syabihi? Karena naqd yang kedua ini syabihun bil mu'aradah. Mirip dengan mu'aradah, dengan penyanggahan. Mu'aradah itu kan yang dibatalkan adalah dakwah, klaim, bukan dalil. Nah, di dalam naqd syabihi yang dibatalkan juga dakwah, bukan dalil. Karena itu naqd yang kedua ini disebut an-naqdu syabihi karena mirip dengan mu'aradah. Letak kemiripannya di mana? Yaitu sama-sama yang dibatalkan itu adalah dakwah, adalah klaim, bukan dalil. Cuman perbedaannya antara naqd syabihi dan mu'aradah itu ya, perbedaannya antara naqd syabihi dan mu'aradah itu terletak di
Di syahidnya, terletak di syahidnya atau di buktinya. Kalau mu'aradhah itu kan dengan mendatangkan klaim lain yang bertentangan dengan klaim yang disampaikan oleh mu'allif. Nah, kalau naqd syabihi, pembatalan ini ditujukan pada klaim yang disampaikan mu'allif, namun dengan cara membuktikan bahwasanya klaim yang disampaikan oleh mu'allif itu bertentangan dengan keyakinannya atau bertentangan dengan ijma ulama, kesepakatan para ulama. Jadi bukan mendatangkan klaim yang bertentangan dengan klaim yang disampaikan oleh mu'allif, tapi membuktikan, ini ya, tapi membuktikan bahwasanya dakwal mu'allil bertentangan dengan keyakinannya sendiri atau berbeda dengan pendapat mayoritas ulama. Ini letak perbedaannya di situ antara naqdus syabihi dan mu'aradhah. Wa amman naqdus syabihi, dan adapun naqdus syabihi, famaknahu, maka ialah adapun pengertian an-naqdus syabihi, ibtalud dakwah, ialah membatalkan dakwah, klaim. Ini ya. Kalau an-naqdul hakiki raddud dalil atau ibtalud dalil. Nah, kalau an-naqdus syabihi ibtalud dakwah, ialah membatalkan klaim bisyahadati fasadin makhsusin, dengan membuktikan kerusakan makhsusin yang khusus. Membatalkan klaim mu'allil dengan cara membuktikan bahwasanya klaimnya ini adalah rusak. Kakauniha, bukti kerusakannya di mana? Kakauniha, seperti adanya dakwah, munafiatan, ialah menafikan, limadhabil mu'allil, terhadap madhab mu'allil atau keyakinan mu'allil, au mukhalifatan, atau menyelisihi li ijma'il ulama'i, terhadap konsensus para ulama. Wa mauriduhu, dan adapun sasarannya an-naqdus syabihi ad-da'wa, ialah klaim, bukan dalil. Mauridun naqdil hakiki itu adalah ad-dalil. Sementara mauridun naqdis syabihi adalah ad-da'wa. Kama, sebagaimana sesuatu adapun mazahirun, ialah jelas. Di antara an-naqdul hakiki dan an-naqdus syabihi, mana yang menjadi pokok pembahasan di dalam fasal fin naqdi ini? Yaitu yang pertama, yaitu an-naqdul hakiki. Yang menjadi pokok pembahasan di dalam bab naqd ini adalah an-naqdul hakiki. Sementara an-naqdus syabihi ini tidak menjadi pembahasan pokok. Demikian pembahasan terkait bagian-bagian dari naqd ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.